Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang tahap perkembangan bahasa dengan dosen pengampu Bapak Hermansah Trimantara MPD. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ihda Yulianti Putri dan dua rekan saya, Umniatul Maghfirah dan Uswatun Hasanah. Baiklah, kita langsung ke pemateri pertama. Bahasa dan komponen penyusunnya. Bahasa adalah sebuah sistem kata, simbol, lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi lebih dari itu. Bahasa juga mencakup sesuatu yang abstrak, tetapi mengandung pesan sehingga seseorang dapat menerjemahkan dan menangkap pesan tersebut. Bahasa juga mencakup simbol yang memiliki pesan. Terkadang seseorang tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana perasaannya dengan detail, tetapi mereka dapat dengan singkat mewakilkan perasaannya dengan emoji. Komponen penyusun bahasa. Sebelum mengetahui perkembangan bahasa kepada anak sehingga remaja, kita perlu mengetahui komponen penyusun bahasa. Terdapat 5 komponen bahasa, yaitu fonologi, morfologi, semantik, sintak, dan pragmatik. Fonologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu yang mengkaji bunyi ujar dalam bahasa tertentu. Adapun pembahasan yang dijelaskan dalam fonologi adalah mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang membentuk silabil atau suku kata. Dalam fonologi terdapat 2 pandangan dalam menjelaskan bunyi, yaitu fonetik dan fonomeik. Fonetik adalah cabang fonologi yang membahas bunyi ujar tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut. Sementara itu, fonemik adalah cabang fonologi yang membahas bunyi dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Morfologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji pembentukan kata dan morfem dalam suatu bangsa. Cabang ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana kata ini terbentuk, tetapi juga membahas seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata. Seperti yang udah dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang membahas pembentukan kata. Dalam pembentukan kata terdapat unsur terkecil yang disebut dengan morfem. Dalam bahasa Indonesia, morfem dapat ditemukan pada kata yang menggunakan imbuhan seperti membaca makna morfem dalam kata tersebut. Semantik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa, kode atau jenis lain dalam representasi. Sintak adalah aturan dalam pembentukan kalimat agar mampu dimengerti dengan benar. Sebagai contoh, Ani berkata kepada ibunya, "Aku sedang buah dan sayur makan." Kalimat tersebut tidak dituliskan atau diucapkan dengan tata cara yang baik sehingga makna yang akan disampaikan tidak ditangkap oleh orang lain. Pragmatik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. 2. Teori perkembangan bahasa. Di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori empiris atau yang biasa dikenal dengan teori belajar. Teori ini menunjukkan bahwa bayi dilahirkan, mereka dikelilingi oleh bahasa. Ketika seseorang mengajak bayi berbicara, itu merupakan salah satu cara bagaimana bayi akan mengikuti suara yang sering mereka dengar. Kemudian, mereka belajar untuk menangkap makna kata dan meniru tata bahasa berdasarkan apa yang mereka dengar. Yang kedua, ada teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Perkembangan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah
yang menentukan hasil perkembangannya. Contohnya, seorang bayi baru lahir dari orang tua yang pintar, maka bayi itu akan pintar. Menurut teori ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaannya. Yang ketiga ada teori interaksi. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. B. Tahap perkembangan bahasa. Ada 4 tahap, yaitu 1. Periode pralinguistik atau masa meraban. Periode ini adalah masa di mana anak berada pada masa belum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Bayi yang baru lahir tidak memiliki bahasa. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Yang kedua, periode holoprase, yaitu kemampuan anak untuk membuat kalimat yang hanya terdiri dari satu kata yang mengandung pengertian secara menyeluruh dalam suatu pembicaraan. Misal, anak mengatakan ibu atau susu. 3. Periode telegrafis. Pada tahap ini, anak mencoba membentuk makna dengan mengombinasikan 2 kata. Contohnya, anak mengatakan mam nasi, yang sebenarnya anak itu ingin sampaikan adalah ia sedang makan nasi atau ia ingin makan nasi. Yang keempat, perkembangan bahasa usia dini kanak-kanak dan remaja. Sebagai pendidik, penting untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Selain untuk komunikasi, bahasa juga digunakan untuk sebagai alat pendeteksi gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Sebagai contoh, anak dengan keterlambatan berbicara atau speech delay dengan kondisi yang serius dapat menunjukkan adanya gangguan pendengaran. Mereka sulit berkomunikasi dan mengekspresikan keinginannya. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengetahui tahapan perkembangan bahasa pada anak agar tetap dapat memahami kondisi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, materi 3. Bilingualisme. Pemerolehan bahasa kedua dilakukan setelah seseorang sudah menguasai bahasa pertamanya. Elis Maharani dan Astuti 2018 berpendapat bahwa pembelajaran bahasa kedua akan lebih mudah jika seseorang telah menguasai bahasa pertamanya dengan baik karena kemampuan bahasa pertama dapat berguna dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Berbeda dengan proses pemerolehan bahasa pertama, bahasa kedua pada umumnya diperoleh dari proses sadar melalui pembelajaran. Bambang Kaswanati Purwo 1989 meneliti pemerolehan bahasa kedua, khususnya bahasa Inggris, oleh anak sekolah dasar atau SD. Dari penelitian tersebut disimpulkan hal berikut. 1. Masa emas. Seseorang belajar bahasa kedua adalah saat ia berusia 6-12 tahun, sehingga pembelajaran bahasa kedua pada masa ini harus dilakukan dengan maksimal. Walaupun pada masa ini pembelajaran bahasa kedua sebaiknya dilakukan dengan maksimal, pengajaran sebaiknya tidak memforsir keadaan ini mengingat usia anak yang masih muda. 2. Pada pembelajaran usia 6-8 tahun, kemampuan yang lebih ditonjolkan adalah penguasaan fonologi atau tata bunyi dan pelafalannya. Hal ini terjadi karena kondisi psikologi yang belum matang sehingga belum bisa berpikir tentang tata kalimat. Pada usia 9-12 tahun, kemampuan anak ditonjolkan pada penguasaan morfologi dan sintaksisnya, karena fonologi sudah dikuasai saat mereka berada pada usia 6-8 tahun. Pada usia ini, kondisi psikologi anak lebih siap untuk mengonstruksi kata dan kalimat.
Dengan mengetahui perkembangan bahasa kedua sesuai dengan umur dan kapasitas yang ditonjolkan, Anda diharapkan bisa menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu, penelitian di atas juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses belajar mengajar bahasa.